Shalom, kembali lagi di dalam eksposisi kitab Imamat. Dan hari ini kita sudah sampai di ayat ke-13, Imamat pasal 1 ayat 13. Isi perut dan betisnya haruslah dibasuhnya dengan air dan seluruhnya itu haruslah dipersembahkan oleh imam dan dibakar di atas mezbah. Itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Kemarin kita sudah pelajari bahwa ini hanyalah pengulangan ya, hanyalah pengulangan. Kalau kita lihat dari ayat 10 sampai 13 itu hanya berbeda hewan dari tata cara korban bakaran yang sebelumnya di ayat-ayat di atasnya. Kalau sebelumnya tentang lembu jantan, ayat 10 sampai 13 ini adalah tentang kambing atau domba yang tak bercacat celah dan domba jantan. Jadi ini hanya tata cara yang diulang. Makanya saya catat di sini ayat 13 ini sama dari ayat 9 di atasnya. Perhatikan ini ayat 9. Tapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran. Sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Tidak ada bedanya ya teman-teman, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita perhatikan supaya kita ulang sedikit. Isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuhnya dengan air ya. Ini kalau kita masih ingat dari video-video sebelumnya kenapa ini dilakukan ya, karena isi perut dan betis itu adalah bagian yang kotor ya, bagian yang kotor yang harus dibersihkan dan dimurnikan. Nah ini dia. Jadi imam harus membersihkan semuanya, khususnya bagian perut dan betis ya. Dan kemarin kita sudah pelajari air itu melambangkan pemurnian ya, pemurnian. Jadi semua korban bakaran ini, domba jantan yang tak bercacat celah ini, setelah dipotong-potong bagiannya, dipisah-pisahkan bagian kepala dan lemak dari ayat 12 sebelumnya, ya baru isi perutnya ini dibasuh dengan air, yang artinya korban bakaran ini sebelum dipersembahkan kepada Allah ini harus dibasuh, ya dibasuh, dimurnikan dengan air. Jadi air itu dalam perjanjian lama melambangkan pemurnian, ya. Jadi harus dibasuh. Nah ini yang harus dilakukan imam atau anak-anak imam Harun. Lalu kita perhatikan kalimatnya. Dan seluruhnya itu haruslah dipersembahkan oleh imam di atas dan dibakar di atas mezbah. Ya. Dan seluruhnya itu ya. Seluruhnya itu apa ini? Seluruhnya adalah bagian ya. Bagian dari tubuh domba jantan yang akan dipersembahkan. Seluruhnya ya, setelah dibersihkan, bagian isi perut dan betisnya itu dipersembahkan bersama juga nanti kepala dan lemak yang khusus untuk Allah ya, dipersembahkan oleh imam. Jadi imam setelah memotong-motong bagian, imam membawa semua bagian yang sudah dipotong dan dibersihkan ke atas mezbah yang sudah tersedia kayu bakaran. Ya, jadi imam membawa ini semua rekan-rekan saudara ke atas mezbah yang dimana siap untuk dibakar atau dipersembahkan ya kepada Allah. Nah ini yang menarik ya. Kalau kita kemarin belajar bagaimana letak dari kemah Musa, kemah pertemuan itu, di luar itu ada altar sacrifice, lalu ada bejana basuhan, semua di situ untuk dipotong dan dikuliti semua korban bakaran dan seluruhnya dipersembahkan oleh imam di atas mezbah dan dibakar di atas mezbah. Lalu kalimat selanjutnya kalau kita bisa lihat, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan hati Tuhan. Ini dia. Inilah inti dari korban bakaran ya. Ini intinya.
bahwa setelah dibakar semua bagian-bagiannya, sehingga baunya menyenangkan bagi Tuhan sebagai bentuk pendamaian kepada umatnya. Nah, ini yang penting Bapak Saudara. Korban api-apian yang sudah dibakar itu, semua potongan-potongan yang diletakkan imam di atas mezbah, itu baunya menyenangkan hati Tuhan. Kenapa menyenangkan hati Tuhan? Karena korban bakaran itu tidak bercela, sempurna, dan disucikan atau dimurnikan. Jadi tata caranya kalau kita bisa bayangkan itu memang betul-betul detail dan memang harus menyangkut kepada kekudusan Allah. Ya. Jadi inilah yang menyenangkan hati Tuhan sebagai pendamaian kalau kita memberikan persembahan yang terbaik. Nah, aplikasinya sama saja dengan ayat-ayat di atasnya. Kristus adalah domba yang dikorbankan untuk menyenangkan Allah. Ini dia yang menjadi penting. Kristus adalah domba yang sebenarnya bukan dikorbankan, tapi dia mengorbankan dirinya sendiri untuk menyenangkan Allah. Ya. Kristus adalah anak domba Allah yang tak bercacat celah. Dan kita tahu Kristus juga dimurnikan oleh Yohanes Pembaptis lewat dibaptis sungai Yordan sebelum dia memulai pelayanannya. Makanya Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah penghapus dosa dunia. Kristus adalah manusia sempurna yang menebus manusia berdosa. Ini adalah karya ilahi yang sangat luar biasa, di mana semua korban bakaran kitab imamat ini menunjuk kepada Kristus sebagai satu sosok yang tidak bercacat celah. Dialah persembahan terbaik yang menyenangkan hati Tuhan. Maka itu sekarang aplikasinya untuk kita apa? Kita harus mempersembahkan tubuh kita dan hidup kita sebagai persembahan yang menyenangkan Allah. Makanya sering sekali kita dalam doa atau berkata-kata dalam gereja, kiranya nyanyian pujian persembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Nah, itu yang penting Bapak Saudara. Menjadi dupa yang harum. Ini yang bisa kita lihat di ayat 13 karena ini hanya pengulangan. Isi perut dan betisnya haruslah dibasuhnya dengan air, dimurnikan, dan seluruhnya itu harus dipersembahkan oleh imam dan dibakar di atas mezbah. Itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Kita akan melanjutkan ayat 14. Kita akan selesaikan sampai ayat 17 di pasal 1 kitab imamat ini. Tetap dalam eksposisi kitab imamat bersama saya, satu hari satu ayat.